Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Tutorial bersama saya sendiri, Hendra Ermudi. Nah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi ide konten buat teman-teman sahabat YouTuber pemula yang mungkin saat ini masih bingung mencari ide konten. Apa sih ide konten yang bagus? Bagaimana cara editingnya, cara pembuatannya, editnya pakai apa? Nah, kebetulan saya lagi megang HP, scroll-scroll dan menemukan ide konten yang saya rasa cukup mudah dan gampang. Ya, hitung-hitung sekalian buat belajar juga buat teman-teman. Dengan ide-ide konten ringan, kita belajar editing, bagaimana cara membuatnya. Jadi buat sahabat YouTuber pemula, untuk di awal ini, saya lebih menyarankan sih buat teman-teman, tidak perlu memikirkan ide konten yang harus 10 menit ke atas agar dapat 3 iklan di video kalian. Nah, iklan itu cukup kalian pikirkan nanti ketika channel kalian itu sudah monetisasi. Kalau kalian itu sudah monetisasi nantinya baru kalian pikirkan iklan. Tapi kalau sekarang pun channel masih kecil, subscriber masih sedikit, adapun iklan 3 atau 4 di video kalian, ya tentunya kan kalian juga belum bisa menikmati hasilnya sebelum channel kalian dimonetisasi. Nah, untuk di awal cukup buat video-video 5 menit saja, fokus kepada penonton saja terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat penonton itu tidak bosan menonton video yang kita buat. Nah, sekarang kita langsung saja. Di sini mungkin kita tampilan HP kita mungkin tidak jauh beda. Pada tampilan layar utama HP kita ini, pada bagian sebelah kiri kita scroll seperti ini. Di sini kan banyak macam artikel-artikel dari Google ya teman-teman, berita-berita update lah setiap harinya. Nah, di sini saya timbul ide konten yang bisa kita bikin. Sebenarnya banyak sih ide-idenya, cuman saya contohkan seperti ini saja. Ini ada 6 cara orang tua mengajarkan anak menjadi cerdas. Nah, kalau kita klik di sini akan keluar artikel-artikel tentang penjelasan atau naskah tentang bagaimana cara membuat anak menjadi cerdas. Di sini dituliskan, penting bagi orang tua untuk memahami bahwa mendukung perkembangan cerdas anak menjadi ini merupakan investasi berharga bagi masa depan mereka. Dan panjang sih sebenarnya ke bawahnya. Nah, ini sebenarnya bisa kalian jadikan untuk video kalian. Jadi teks ini bisa kalian jadikan suara caranya. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan kepada teman-teman, kalaulah kalian rencananya ingin membuat artikel ini menjadi suara, tapi menggunakan suara kalian, tidak apa-apa, kalian salin saja semua, karena itu tipis harapan karena kalian akan ditolak monetisasi. Tapi kalaulah artikel ini rencananya kalian menggunakan suara dari voice over atau menggunakan aplikasi text to speech yang bisa merubah teks menjadi suara, saya sarankan jangan mengambil atau menyalin semua artikel di sini, karena nanti channel kalian bisa saja ditolak monetisasi karena mengambil terdeteksi membuat sebuah artikel menjadi suara yang sudah ada di Google. Jadi artikel ini sebenarnya kan sudah terdeteksi oleh sistem kalau ini sudah pernah ada di Google, dan video kalian akan terdeteksi nanti dengan naskah yang sama. Jadi cukup penggalan-penggalannya saja. Nah, sekarang saya akan contohkan. Kita klik saja bagian di sini. Saya akan coba contohkan pada bagian pertama bagaimana cara menjadikannya sebuah suara. Lalu kita salin. Oke. Setelah itu, karena cerita video kita yang berhubungan dengan anak, tentunya kita akan mencari gambarnya terlebih dahulu yang sesuai dengan naskah ceritanya nanti. Di sini cukup tuliskan perkembangan anak atau pokoknya yang berhubungan dengan anak judulnya. Pilih bagian gambar. Di sini ada beberapa macam gambar ya teman-teman. Kita pilih aja salah satu. Contoh saya pilih ini, lalu tekan lama, lalu tekan salin. Tolok gambar ya teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada proses editing. Di sini saya ngedit menggunakan CapCut, tapi saya tidak menyarankan sih. Tergantung teman-teman biasa pakai aplikasi apa untuk edit. Nah, buat teman-teman yang belum punya referensi aplikasi untuk edit, saya rasa CapCut cukup simple lah ya untuk pemula yang belajar ngedit. Di sini saya akan contohkan pakai CapCut saja. Kita masuk aplikasi CapCut, lalu kita pilih pada bagian proyek baru. Nah, di sini kita masukkan gambar yang sudah kita download lagi. Tapi ingat ya teman-teman, terutama sekali kalian harus
pilih rasionya terlebih dahulu. Pilih rasio 16:9 karena itu adalah tampilan untuk YouTube. Jika gambarnya kecilan, kalian paskan saja, lebih juga tidak apa-apa. Oke, kita besarkan sedikit. Nah, setelah itu sekarang kita akan melakukan proses bagaimana menjadikan artikel naskah tadi menjadi sebuah suara. Caranya, pada bagian teks, tambahkan teks, kita masukkan atau tempelkan teks tadi terlebih dahulu. Tempel, lalu biar lebih jelas kita rubah saja di sini. Nah, oke, kita kecilkan. Kalau memang teman-teman ingin disertakan dengan teksnya, ya besarkan, nanti atur saja. Nah, setelah itu kita akan rubah, jadikan menjadi sebuah suara. Di sini tekan teks lagi yang sudah kita buat tadi, lalu ada di bawah pada teks ke suara. Pilih teks ke suara, pilih bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman, yang laki-laki dan juga perempuan. Kita coba dengarkan saja. Ini saya akan coba pilih yang suara laki-laki aja ya teman-teman. Kita oke. Nah, coba kita dengarkan. Penting bagi orang tua untuk memahami bahwa mendukung perkembangan cerdas anak sejak dini merupakan investasi berharga bagi masa depan mereka. Kita panjangkan juga boleh sesuai dengan gambar. Penting bagi orang tua untuk memahami bahwa mendukung perkembangan cerdas anak sejak dini merupakan investasi berharga bagi masa depan mereka. Jadi saya rasa suara ini sudah cukup lumayan bagus ya teman-teman, tidak seperti Google Voice yang dulu-dulu baru keluar. Sekarang mungkin karena perkembangan AI yang sudah canggih, jadi perubahan teks ke suara ini suaranya sudah terlihat seperti suara asli, tidak seperti suara robot lagi. Nah, sekarang artikel pertama kita sudah siap. Kalau untuk artikel keduanya sama seperti tadi, tambahkan fotonya terlebih dahulu yang sesuai dengan naskah kedua. Misalkan seperti ini, kita perbesar, panjangkan saja sedikit. Lalu kita kembali ke artikel tadi, kita salin pada bait yang kedua, salin. Lalu kita kembali ke aplikasi Capcut, masuk ke bagian teks, lalu tambahkan teks, tempel artikel yang sudah kita salin tadi. Oke, kita kecil dulu. Nah, ini juga tidak dibutuhkan karena kita sudah memiliki suara di video kita. Panjangkan sesuai dengan gambarnya. Nah, setelah itu baru kita masuk lagi ke teks ke suara. Kita pilih bahasa Indonesia, pilih Dharma. Tekan OK. Coba kita dengarkan. Rentang usia 0 sampai 5 tahun adalah periode kritis dalam pembentukan kapasitas otak. Oke, bila teman-teman. Nah, jika kalian ingin gambarnya agar tidak terlihat kaku, kalian bisa gunakan efek pen ya teman-teman, pen dan zoom. Jadi caranya kalian tekan saja gambar di sini, lalu pilih bagian pen yang di samping bawah gambar yang berbentuk segi 4, lalu perbesar gambar kalian, sesuaikan, akan berbentuk urutan ke bawah seperti ini. Oke, sampai kita buat ke ujung gambarnya, kita tandai ini. Setelah sampai di ujung, kalian normalkan kembali gambarnya ini ya teman-teman. Nah, kita ke bawah. Ini juga bisa kita buat, kita besarkan. Sampai ke ujung kita tandai. Setelah itu kita kembalikan lagi.
Oke. Tol sampai adalah Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sesuai tema apa yang akan kalian buat nanti. Jadi ini hanya contoh ya teman-teman. Kalau nanti kalian menemukan artikel berita terupdate atau segala macamnya yang kalian rasa sesuai bisa jadikan video, ya kalian lakukan cara seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan berkomentarlah di kolom komentar. Komentar terbaik atau yang bagus nanti akan saya sematkan pin di kolom komentar ya teman-teman, agar komentar kalian lebih cepat dibaca oleh sahabat kita yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Hendra Guci.